Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam limpahan kesehatan serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Muawana di pertemuan ketiga ini di materi pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Materi hari ini yaitu tentang bilangan desimal. Apa itu? Yaitu pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, kita pelajari dulu terkait konsep dasar bilangan desimal. Sebagai contoh, angka 123,456. 1 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan. Dan angka 4 di belakang koma sebagai sepersepuluhan, angka 5 sebagai seperseratusan, dan angka 6 sebagai seperseribuan. Ciri khas dari bilangan desimal yaitu ada tanda koma. Sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, kita rubah dulu pecahan desimal ke pecahan biasa. Contohnya, yang pertama adalah 0,3. 0 sebagai satuan dan 3 sebagai sepersepuluh. Sehingga kita bisa langsung merubah ke pecahan biasa yaitu menjadi 3/10. Contoh yang kedua yaitu 2,75. 5 sebagai seperseratus. Kita bisa langsung merubah ke pecahan biasa yaitu 275/100. Contoh yang ketiga 3,745. 5 sebagai seperseribu. Sehingga kita bisa langsung merubahnya menjadi pecahan biasa yaitu 3.745/1000. Kuncinya, kalau ada satu angka di belakang koma, maka penulisannya yaitu per 10. Dan kalau ada dua angka di belakang koma, maka penulisannya per 100. Dan yang ketiga, kalau ada 3 angka di belakang koma, maka penulisannya per 1000. Selanjutnya yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, yang pertama 3/10. Kita rubah menjadi pecahan desimal yaitu menjadi 0,3. Contoh yang kedua 217/100. Kita rubah menjadi pecahan desimal yaitu menjadi 2,17. Ada dua cara untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan per 1000. Contoh, 2/5. Kita kalikan dulu antara pembilang dan penyebut sama-sama. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga kita bisa merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun. Contoh, 2/5. 2 dibagi 5 tidak bisa, sehingga kita bisa menambahkan angka 0 di belakangnya, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 5 mendapatkan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Jadi 2/5
Jika dirubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,4. Sekarang kita masuk ke penjumlahan desimal. Contoh yang pertama, 4,3 ditambah 5,1. Penyelesaiannya 4,3 ditambah 5,1 yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 4,3 ditambah 5,1 hasilnya adalah 9,4. Contoh yang kedua yaitu 18,4 ditambah 5,07 ditambah 6,8 adalah 0 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 12. Kita simpan angka satunya di atas angka 8. Kita jumlahkan 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 20. 0 kita tulis, 2 kita simpan di atas angka 1. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan Sekarang di pengurangan pecahan desimal. Contoh yang pertama, 47,8 dikurangi 26,3 yaitu 8 dikurangi 3 sama dengan 5, 7 dikurangi 6 sama dengan 1, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi 47,8 dikurangi 26,3 sama dengan 21,5. Contoh yang kedua, 15,3 dikurangi 8,24 sama dengan 0 dikurangi 4, tidak bisa, sehingga pinjam angka 1 dari angka depannya, yaitu menjadi 10. Kita coret angka 0-nya, kita rubah menjadi 10. 10 dikurangi 4 hasilnya adalah 6. Kemudian angka 3, karena diambil 1 tinggal 2, berarti kita kurangkan 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Dan 5 dikurangi 8 tidak bisa, sehingga ambil angka 1 yang di depannya, yaitu 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 7. Jadi 15,3 dikurangi 8,24 hasilnya adalah 7,0. Contoh yang ketiga yaitu 5,8 dikurangi 3/4. Caranya, pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. 3/4 kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75, sehingga bisa kita kurangkan 5,8 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 5,05. Jadi 5,8 dikurangi 3/4 hasilnya adalah 5,05. Sekarang kita latihan soal. Anak-anakku semuanya sudah siap untuk latihan soal? Silahkan disiapkan alat tulisnya, ditulis latihan soalnya dan dikerjakan. Ada 4 soal. Yang pertama 3,9 ditambah 2,2. Soal yang kedua 14,3 ditambah 6,15 ditambah 9,04. Soal yang ketiga 11,7 dikurangi 5,3. Soal yang keempat 64,27 dikurangi 23,12 dikurangi 12,01.
Demikian materi hari ini yang bisa Ustazah sampaikan. Untuk materi Senin depan yaitu penjumlahan dan pengurangan persen. Apabila materi yang Ustazah sampaikan tadi ada yang masih belum paham, bisa WA atau video call Ustazah Muawanah. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.